Sebagai partai politik peserta pemilu 2014, Partai Nasdem menjawab berbagai tantangan politik. Ya, meski sebagai partai politik termuda di pemilu 2014, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan partai yang sebagian pendirinya adalah kaum muda ini menawarkan gagasan pemikiran perubahan. Dan pemirsa, Rory Asyari mewawancarai Bung Surya Paloh apa yang ditawarkan oleh Partai Nasdem untuk bersaing di pertarungan politik 2014 nanti. Ya, kita tawarkan sebuah konsep gagasan pemikiran gerakan perubahan bagi bangsa ini. Memang suatu proses rekrutmen tidaklah se-ideal dan semudah harapan semua pihak. Saya bisa memaklumin kalau sementara partai-partai politik masih bisa dan menaruh harapan besar terhadap popularitas tokoh figur yang dilatar belakangin apakah dengan kemampuan sebagai public figure, sebagai artis, biayanya murah aktor, katanya, Pak. Ya, bisa saja juga termasuk perhitungan cost dan biaya-biaya yang mungkin relatif lebih murah dibandingkan dengan kemampuan seorang tokoh figur dengan latar belakang profesional, seorang profesor, dokter, PhD, ya, seorang yang menekunin berbagai macam disiplin ilmu, ya, dengan rekam jejak yang relatif mungkin jauh lebih baik, tapi ada konsekuensi yang memang dipertaruhkan. Mungkin tingkat elektabilitasnya tidak sebanding dengan tokoh-tokoh populer yang barangkali bisa lebih mudah menarik perhatian konstituen atau publik, ya. Tapi kalau Nasdem sendiri menawarkan wajah-wajah seperti apa? Yang pasti adalah wajah baru, banyak sekali, karena memang ini partai baru. Kalau kita menaruh wajah-wajah lama, apa bedanya partai baru dengan partai lama, ya? Paling nggak kita start dengan sebuah strategi pemahaman dan pemikiran, kita menawarkan hal-hal yang baru termasuk figur-figur baru. Tapi lebih daripada 70%, mungkin 77% sedikit-dikitnya caleg Partai Nasdem itu adalah orang-orang yang selama ini belum berkecimpung sepenuhnya, ya, di bidang partai politik. Ya. Tapi tadi Anda mengatakan bahwa ada konsekuensi kalau misalnya kita tidak menawarkan figur-figur yang terkenal seperti artis, yakni elektabilitas mereka belum tentu mampu mengerek perolehan suara partai. Bagaimanakah kiat dari Partai Nasdem untuk menyeimbangkan skill namun popularitas rendah sehingga nanti ketemu di tengah? Nah, kita kembalikan lagi pada dasar pendekatan filosofis kita. Kalau kita hanya melihat berpartai ini dengan penyelesaian pendekatan matematika, sistematika, hitam dan putih semata-mata, dan tidak mencoba meraciknya dengan political art, ya memang itu risikonya fatal sekali. Nah, Nasdem mencoba melihat, mengkombinasikan kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan oleh partai baru ini untuk bisa segera dia masuk kepada pemilu yang akan datang dalam waktu yang relatif singkat dengan hasil yang optimal. Oke. Ya, tapi ada itu yang satu sisi. Di sisi yang lain dia harus mempertahankan prinsip-prinsip keyakinan idealismenya. Bahwasanya ada suatu upaya-upaya yang sungguh-sungguh penuh dengan creativity, inovasi, dan menampilkan orang-orang atau profesional, memang kompeten individu di bidangnya, ya, yang Pak, kompeten pada bidangnya. Oke, tapi berdasarkan pengalaman deh, salah satu partai besar di pemilu yang lalu, tokoh-tokoh baru masih hijau, sehingga nanti di parlemen juga kelimpungan begitu loh, menguasai parlemen yang ternyata di situ sudah ada tokoh-tokoh senior. Saya pikir bagaimana nasib dengan caleg-caleg ada satu proses learning by doing di sana. Dan itulah tanggung jawab partai politik, pimpinan partai politik. Bahwa diskursus pendidikan politik ini tidak boleh hanya sesaat. Dia harus berlangsung continuously dari waktu ke waktu. Learning by doing. Learning by doing. Nah, yang paling pokok adalah bagaimana mindset, basic morality yang harus diperankan oleh para caleg-caleg kita ini apabila mereka hanya terpilih menjadi anggota legislatif, baik di tingkat pusat secara lebih khusus maupun tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Dari kacamata Surya Paloh, caleg-caleg seperti apa yang seharusnya mewakili kita sebagai rakyat Indonesia duduk di parlemen? Yang mudah-mudahan idealnya, harapan saya, mereka tidak melihat ini sebagai mata penghasilan. Bagaimana dia mau jadi caleg ketika dia memang niatnya saja sudah berangkat bahwasanya ini adalah mata pencarian utama dia, bukan pengabdiannya. Kalau ini terkombinasikan saja, saya pikir itu sebuah caleg yang ideal untuk bangsa kita. Jadi based on professionality and morality merupakan sebuah kombinasi yang harus menjadi
objektif bagi Partai Nasdem. Itu adalah visi. Tapi kalau misalnya kita berbicara realita, wajah-wajah parlemen kita saat ini seperti apa, Pak? Apakah mereka hanya menggunakan ini sebagai alasan untuk ngobyek misalnya? Kalau wajah parlemen saat ini seperti apa, Pak Surya? Wajah parlemen kita adalah representasi daripada wajah partai-partai politik di negeri ini. Dan saya tidak menyalahkan bagaimana resistensi, kegelisahan, bahkan apatisme yang terjadi maupun sinisme masyarakat terhadap positioning partai-partai politik. Apa yang salah? Rekrutmennya atau mungkin oportunisnya misalnya? Bisa saja dua-duanya. Dari proses berangkat, mulai dengan proses rekrutmen, dan kemudian bagaimana pengelolaan manajemen partainya. Sikap partai-partai politik yang menganggap semuanya everything taken for granted. Konstituen hanya menjadi objek bagi mereka untuk berfungsi, memerankan bagaimana agar elektabilitas daripada perolehan kursi partai-partai ini menjadi besar. Ya, akibatnya kita menanggung risiko seperti ini. Kan? Baik. Kita harus break lebih dulu, Pak Surya. Nanti Baik. saya ingin bertanya terkait dengan sistem politik yang terbuka membuat masing-masing caleg harus mengeluarkan biaya yang mahal. Bahkan Pak Pramono Anung mengatakan bahwa pernah ada satu caleg yang harus mengeluarkan 6 miliar rupiah untuk menjadi anggota DPR.